날 경기에 등록이 100% 확신을 하거든요. 내일 경기는 출전하지 못합니다. Laga melawan Filipina, Timnas Indonesia resmi diperkuat Kelvin Verdong dan Jay Izzes. Sintayong pastikan akan ubah line up saat laga kontra Filipina. Kelvin Verdong dan Jay Izzes resmi memperkuat Timnas Indonesia. Skuad terbaik besutan Sintayong bakal diturunkan saat menghadapi Filipina pada tanggal 11 Juni. Kekalahan Indonesia dari Irak membuat skuad Garuda masih belum bisa mengamankan kelolosan ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan kini, Timnas Indonesia punya satu kesempatan lagi untuk menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Jika Indonesia masih ingin melanjutkan ke putaran ketiga, skuad Garuda wajib untuk meraih kemenangan pada laga berikutnya kontra Filipina, yang akan kembali digelar di GBK pada tanggal 11 Juni nanti. Sintayong bakal mengandalkan bek yang kini resmi bermain di Serie A Liga Kasta tertinggi Italia. Jay Izzes dan Kelvin Verdong akan mengisi line up dalam pertandingan kontra Filipina. Sayang, saat menghadapi Irak, Jay Izzes hanya duduk di bangku cadangan. Pasalnya, Jay baru tiba di Jakarta hanya selang beberapa jam sebelum pertandingan Indonesia kontra Irak berlangsung. Untuk laga kontra Filipina, pemain berusia 24 tahun tersebut dipastikan bakal diandalkan sejak menit pertama dan diperkirakan bakal langsung menjadi starter untuk mengisi posisi Jordi Amat yang terkena kartu merah. Tidak hanya akan ketambahan Jay Izzes, menariknya, Sintayong juga sudah bisa memainkan Kelvin Verdong, yang sudah resmi menjadi WNI pada pekan ini dan langsung mendapatkan izin dari FIFA untuk bermain. Dalam dua laga sebelumnya lawan Tanzania dan Irak, Sintayong lebih mengandalkan Sain Patinama sebagai starter. Namun kehadiran Kelvin Verdong, ada kemungkinan Patinama lebih didorong naik ke depan. Selain itu, Patinama juga bisa menjadi pemain pelapis. Dari segi kualitas, tak perlu diragukan lagi. Kualitas Kelvin Verdong benar-benar di atas rata-rata pemain lain. Bek kiri berusia 27 tahun tersebut bermain untuk Nijmegen, yang bersaing di klub papan atas Liga Utama Belanda. Patinama diperkirakan akan menjadi pemain pelapis, dan ada kemungkinan lebih didorong ke depan, tergantung kebutuhan strategi. Namun ada kemungkinan Patinama akan menjadi pemain pelapis untuk laga kontra Filipina nanti, demi memberi kesempatan kepada Verdong dalam debutnya bersama Timnas Indonesia. Untuk laga melawan Filipina sendiri, seluruh pemain dan pelatih berjanji akan bermain jauh lebih baik dari sebelumnya saat melawan Irak. Walaupun sejatinya saat melawan Irak, skuad Garuda sudah bermain baik dan lebih mendominasi pertandingan, hanya saja faktor fokus dan blunder, seperti Jordi Amat dan Hernando Ari, mengakibatkan Irak mendapat 2 gol secara cuma-cuma. Walaupun Indonesia kalah saat menghadapi Irak, namun dari segi permainan, Indonesia lebih unggul dari Irak, terlepas dari 2 gol Irak yang semua itu sebab non-teknis dari skuad Garuda. Walaupun harus mengalami kekalahan 0-2 kontra Irak di hadapan publik sendiri, sejatinya peluang Indonesia menuju babak 3 kualifikasi Piala Dunia masih sangat besar. Untuk menembus putaran 3, ada 2 cara skema hitungan yang berbeda. Cara yang pertama, jika Indonesia ingin lolos putaran 3, saat menghadapi Filipina, Indonesia wajib menang walau dengan skor berapapun. Lalu cara yang kedua, Irak harus menang saat melawan Vietnam di Basra. Dengan kekalahan Vietnam otomatis Indonesia akan lolos ke putaran 3. Dalam hal ini, pelatih Irak Jesus Casas sudah menegaskan, jika Irak berjanji pada Indonesia, timnas Irak akan bermain habis-habisan untuk mengalahkan Vietnam di Basra. Hal itu diutarakan langsung oleh pelatih Irak Jesus Casas. Dia berjanji ingin mengalahkan Vietnam. Irak juga menginginkan agar Irak bisa lolos bersama Indonesia, apapun hasilnya Indonesia kontra Filipina. Jika Irak berhasil mengalahkan Vietnam, dengan otomatis Indonesia lolos bersama Irak ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Walau Irak berjanji akan membantu Indonesia lolos ke putaran 3, dengan cara mengalahkan Vietnam di Basra, terlepas dari niat baik dan respek Irak pada Indonesia, Sintayong bersama tim besutannya menegaskan, Indonesia akan berjuang semaksimal mungkin lolos putaran 3 secara mandiri. Skuad Garuda tidak ingin lolos putaran 3 dengan menggantungkan harapan pada tim lain. Selain dari itu,
skuad Garuda benar-benar mengincar kemenangan saat menghadapi Filipina yang akan digelar di Gelora Bung Karno pada tanggal 11 Juni besok. Jika Indonesia menang atas Filipina, dengan begitu, skuad Garuda resmi lolos putaran 3, walau apapun hasilnya di pertandingan Irak kontra Vietnam yang akan digelar di Basra, Irak. Ayat tadi masih dihalau. Dan nampaknya pertandingan sudah berakhir dan Indonesia harus takluk. Sudah hadir untuk mendukung kita. Semoga di pertandingan di tanggal 11 nanti kami janji akan memberikan kemenangan. Ingatkan, lawan Filipina tidak mudah. Kalian harus bisa main lebih bagus dari hari ini. Sepakat? Kalian mau 3 poin? Mau ke Piala Dunia atau tidak? Jangan salah-salahan. Oke? Kita bermain bersebelas. We race as a team, we fall as a team. Kita jatuh bersama, kita bangun bersama. Ayo, masih ada. They have to play against Philippines there. If they have this level, I'm sure Indonesia win the match. Obviously, we want to win too the next match. We want to win all matches. So if we win Vietnam, Indonesia is qualified too. But I think Indonesia will win the next match for themselves. Timnas Indonesia kembali dipecundangi Irak. Pertemuan pertama, skuad Garuda digulung Irak dengan skor 5-1 saat di Basra. Kekalahan memalukan itu membuat Sintayong beserta para pemain merasa beram dan sangat ingin balas atas kekalahan memalukan tersebut. Kesempatan untuk mempermalukan Irak pun akhirnya tiba pada tanggal 6 Juni. Namun sayang, kesempatan yang tidak datang 2 kali itu dibuang begitu saja. Alih-alih balas permalukan Irak di kandang sendiri, tuan rumah justru kembali dipermalukan Irak di hadapan puluhan ribu supporter sendiri di Gelora Bung Karno. Walau susunan pemain yang sudah diturunkan Sintayong merupakan skuad utama, namun para pemain seolah banyak melewatkan peluang baik itu. Skuad Garuda kembali kalah melawan Irak dengan skor 0-2 dalam laga kualifikasi Piala Dunia. Gol perdana Irak diperoleh pada menit ke-53 berkat tendangan penalti dari Ayman Hussein. Selanjutnya, gol kedua yang juga disebut gol yang diberikan secara cuma-cuma oleh Hernando Ari diciptakan oleh Ali Jasim. Kemenangan Irak membuahkan 15 poin untuk tim Singa Mesopotamia. Irak pun makin perkasa dengan menduduki puncak klasemen di grup F. Sementara itu, skuad Garuda masih beruntung bertengger di posisi kedua dengan perolehan 7 poin. Masih ada kesempatan untuk timnas Indonesia masuk ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia dengan melawan Filipina pada tanggal 11 Juni besok. Dari kekalahan itu, pertandingan yang ternyata juga disorot banyak media Asia, terkhusus media Asia Tenggara menyorot permainan timnas Indonesia yang disebut tidak efektif. Walaupun di babak pertama, skuad Garuda sangat jauh mendominasi permainan, dengan penguasaan bola hingga mencapai 63%. Namun finishing masih menjadi PR bagi Sintayong, dan di babak kedua, walau skuad Garuda bermain dengan 10 pemain, namun timnas Indonesia juga masih mendominasi permainan dengan penguasaan bola mencapai 55% untuk timnas Indonesia. Tidak hanya penyelesaian akhir saja, bahkan lini belakang Indonesia juga sangat disorot banyak pihak. Dari kekalahan tersebut, terlihat jelas, Sintayong sangat kecewa dengan hasil kekalahan di kandang sendiri. Pasalnya, kesempatan untuk membalas kekalahan memalukan saat di Basra lalu, kini justru menjadi bumerang, bahkan skuad Garuda dipermalukan di hadapan puluhan ribu supporter hingga Presiden Republik Indonesia juga turut menyaksikan kekalahan tersebut. Walaupun skuad Garuda kalah dari Irak, timnas Indonesia masih memiliki satu kesempatan lagi pada tanggal 11 Juni menghadapi Filipina, jika timnas Indonesia mampu meraih kemenangan saat menghadapi Filipina dengan skor berapapun. Dengan begitu, sudah dipastikan skuad Garuda resmi lolos ke putaran ketiga bersama Irak. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini.
Agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.